Perkenalkan, nama aku Ira Ayu Armadani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini aku akan membacakan dongeng yang berjudul Penjaga Laut Biru. Dahulu kala, jauh sebelum desa ini berdiri, laut biru yang luas ini dijaga oleh seekor ikan raksasa yang bernama Sikila. Tubuhnya yang bersih menar di malam hari, dan ia menjaga keseimbangan laut dengan penuh kasih sayang. Setiap kali manusia mengambil ikan secukupnya, Sikila akan memberkati laut dengan hasil yang melimpah. Namun, setiap ketika ada manusia yang tamak, mereka menangkap ikan dengan jaring yang besar tanpa menyisakan untuk yang lain. Terumbu karang pun menjadi rusak, dan anak-anak ikan banyak yang mati. Sikila marah. Ia mengibaskan ekornya membuat ombak yang besar sekali, dan sejak saat itu ia bersembunyi di dasar laut. Konon katanya, ketika ikan-ikan di laut itu tiba-tiba menghilang, itu artinya Sikila sedang bersedih dan murka. Satu-satunya cara agar ikan kembali adalah dengan memperbaiki sikap manusia yang menjaga laut, tidak serakah, dan selalu bersyukur atas apa yang didapat. Nona terdiam. Mendengar cerita neneknya, ia menatap laut dari jendela rumah dan membayangkan ikan raksasa penjaga laut biru yang mungkin benar-benar ada. Nah, nenek baru saja selesai mendongeng pun Nona masih terdiam dengan mata yang berbinar-binar seakan-akan membayangkan sosok penjaga laut selama ini. Nona pun berbisik lirih. Jadi, benar, Nek. Kalau ikan-ikan yang menghilang, itu tandanya penjaga laut sedang murka. Nenek pun menganggukkan kepalanya. Begitulah cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Penjaga laut itu tidak marah, tanpa alasan yang jelas. Ia hanya ingin mengingatkan manusia untuk kembali menjaga laut. Kembali ke Nona. Dia tampak ragu-ragu, tetapi dengan suara yang mantap, dia berkata, "Kalau begitu, mungkin aku harus menemukannya. Aku ingin meminta maaf dan membawa kabar baik untuk desa kita." Nenek pun menjawab, "Jangan gegabah, cucuku. Laut itu luas dan penuh misteri di dalamnya." Lalu Nona pun menjawab, "Nek, aku ingin mencoba. Aku ingin bertemu sendiri dengan penjaga laut itu. Jika aku bisa bertemu dengannya, mungkin laut kita kembali memberi kehidupan bagi warga desa." Tersenyum dengan yakin, seraya memegang tangan nenek untuk meyakinkan neneknya. Lalu sang nenek pun berkata kembali kepada Nona, "Hati-hati, Nona. Jika kau benar-benar ingin pergi, bawalah tekad yang tulus. Ingatlah, laut hanya akan memberi jawaban pada hati yang jernih." Nenek menghela napas seraya mengelus pucuk kepala Nona. Nona pun mengangguk, memeluk neneknya, lalu berpamitan pulang. Malam itu ia termenung di kamarnya. Di esok harinya, ia memberanikan diri untuk menemui ibunya. Bagian Nona menatap ibunya dengan sungguh-sungguh. "Ibu, izinkan aku berlayar. Aku ingin mencari penjaga laut. Aku yakin dia bisa membantu kita." Ibu menjawab dengan nada tegas, namun wajahnya penuh kekhawatiran. "Tidak, Nona, itu berbahaya. Laut bukan tempat untukmu berkelana. Seorang diri ibu tidak akan membiarkanmu pergi." Mendengar hal itu, Nona merasa sedih dan berlari ke rumah neneknya. Sesampainya di sana, ia memberitahu neneknya bahwa ia tidak diizinkan ibunya untuk pergi ke laut dengan alasan terlalu bahaya bagi dia. Sang nenek kembali menceritakan sebuah dongeng tentang tekad seekor bintang laut yang ingin melihat keindahan laut. Itulah tadi cerita dongeng dari Penjaga Laut Biru. Mungkin dari ini kita bisa memetik nilai moral. Jadi nilai moral yang bisa kita dapat dari cerita dongeng tersebut yaitu tentang keberanian menghadapi bahaya demi tujuan yang mulia, dan pentingnya menjaga alam demi keberlangsungan hidup kita, dan belajar dari cerita turun-temurun untuk tidak mengulang kejadian itu kembali. Di
di sini saya akan menjelaskan teori yang sudah saya buat. Produk saya yaitu dongeng. Nah, cerita yang sudah saya buat itu memiliki struktur naratif yang umum, ya. Yang pertama, orientasi atau pembukaan. Nah, dalam orientasi itu memperkenalkan tokoh, yaitu ada nona, nenek, dan ibunya. Latar tempatnya itu rumah dan laut. Lalu latar suasana ketegangan, keingintahuan, dan rasa ingin tahu. Lalu yang kedua, komplikasi, permasalahan. Nona ingin mencari penjaga laut tetapi dilarang oleh ibunya karena dianggap berbahaya. Lalu masuk ke klimaksnya, yaitu Nona mengetahui bahwa hilangnya ikan-ikan di laut yaitu tanda kemarahan sang penjaga laut. Lalu yang ketiga, resolusi penyelesaiannya. Nona menyatakan tekad untuk pergi ke laut untuk bertemu sang penjaga laut dan membawa kabar baik bagi desa. Lalu koda penutup atau moral pesan. Dialog terakhir menunjukkan semangat dan keberanian Nona serta harapan akan perubahan. Masuk ke penjelasan isi cerita. Cerita ini berkisah tentang Nona, seorang gadis muda yang ingin menjelajahi laut untuk mencari penjaga laut yang menurut cerita neneknya adalah ikan raksasa yang bernama Sikila. Sikila yang menjaga keseimbangan laut tetapi menghilang dikarenakan ketamakan manusia yang mengambil ikan tanpa memikirkan manusia yang lain. Nona yang awalnya dilarang oleh ibunya kemudian terinspirasi oleh cerita neneknya untuk tetap berlayar dan memperbaiki keadaan laut. Tujuannya, Nona bukan hanya untuk menemukan Sikila, tapi juga menyampaikan permintaan maaf dari manusia kepada laut. Lalu, interpretasi dan makna cerita. Cerita ini membawa kesan kuat tentang konservasi laut dan kerusakan ekosistem akibat ulah para manusia yang tamak. Sikila menjadi simbol keseimbangan alam yang hanya bisa dijaga dengan sikap bijak manusia. Simbolisme tokoh, Nona melambangkan harapan generasi muda, keberanian untuk berubah. Untuk ibu, melambangkan kekhawatiran dan naluri protektif. Untuk nenek, sebagai penjaga nilai-nilai lama dan kebijakan melalui dongeng. Nah, masuk nilai moral. Keberagaman menghargai bahwa demi tujuan yang mulia, pentingnya menjaga alam demi keberlangsungan hidup dan belajar dari cerita turun-temurun untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Lalu masuk ke kesimpulan. Penjaga Laut Biru bukan hanya sekedar dongeng biasa, tetapi juga cerita penuh makna tentang hubungan manusia dan alam. Dongeng ini membungkus pesan penting melalui tokoh yang kuat, bahasa puitis, dan alur yang menyentuh. Pesan dari dongeng ini sangat relevan dengan kondisi lingkungan saat ini. Sekian dari apa yang sudah saya bacakan. Terima kasih. Aku ingin terbang bebas, aku ingin bergembira.